Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Heni Purnamawati. Saya pendamping proses produk halal dari World Halal Center Nahdlatul Ulama. Selain itu, saya juga pelaku usaha loh. Jadi, saya tuh mengerti sekali bagaimana cara mengurus sertifikat halal untuk usaha kita. Nah, sebelumnya saya mau kasih pengertian nih. Bagi konsumen, kata halal saja tidak cukup, tapi harus dibuktikan dengan sertifikat halal tentunya. Jadi kita sebagai pelaku usaha wajib banget ngurus sertifikat halal. Dan mengurus sertifikat halal tanpa mengerti cara mengisi manual SJPH itu akan sulit ya. Itu sebabnya saya buatin video ditonton ya. Sebelumnya jangan lupa ya like, subscribe, dan share video ini karena pasti bermanfaat banget buat teman-teman yang mau mengurus self declare sehati tahun 2022 ini. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai ya. Nah, ini adalah manual SJPH untuk program self declare. Manual SJPH ini lebih ringkas ketimbang manual SJPH program Sehati 2021 karena manual SJPH ini hanya ada sekitar 19 halaman atau 20 lah ya. Nah, di halaman pertama ini ada yang harus diisi yaitu isi nama usaha atau perusahaan. Nah, itu silahkan Bapak Ibu isi dengan nama usaha. Lalu tanggal-tanggal ini silahkan diisi dengan tanggal pembuatan manual SJPH ya. Terus pemiliknya juga namanya diisi, penanggung jawabnya juga namanya harus diisi. Untuk pelaku UMKM itu boleh menunjuk diri sendiri sebagai penyelia halal ya. Jadi isi saja dengan nama diri sendiri atau pasangan hidup atau suami atau istri ya. Terus boleh juga karyawan. Yang penting wajib beragama muslim. Nah, yang kolom di bawah itu kan di bawah nama pemilik usaha itu ada isi nama perusahaan. Terus di pojok kanan juga ada isi nama dan perusahaan ini sering terlupa. Jangan sampai kelupaan isi ya. Di bab 1 pendahuluan ini saya rasa Bapak Ibu semua pasti tahu ya cara ngisinya, kayak nama perusahaan diisi dengan nama usahanya, terus NIB-nya, nama pemimpinnya, itu maksudnya nama pemiliknya ya, nama pemimpin atau nama pemilik. Terus penyelia halal itu kan boleh diisi dengan nama diri sendiri atau karyawan atau siapa. Alamat perusahaan, alamat fasilitas produksi. Alamat fasilitas produksi ini maksudnya alamat pabrik atau alamat tempat pembuatan ya gitu. Jenis produknya apa pokoknya diisi ya. Nah, kita scroll lagi ke bawah di bab 2 ini ada kebijakan halal. Nah, Bapak Ibu tuh silahkan isi di titik-titik itu yang di dalam kurung ya. Dalam kurungnya boleh juga kok dihapus. Terus yang warnanya merah-merah ini dihapus aja gitu ya. Jadi kebijakan misalkan kebijakan halal teras Pringgondani gitu. Nah, yang tulisan nama unit usaha itu dihapus aja yang warna merah itu karena warna-warna merah itu sebetulnya hanya sebagai petunjuk. Seperti ini nih, tempat, tanggal, bulan, tahun. Nah, itu diisi gitu ya. Kalau udah diisi dihapus aja itu yang merah-merah. Oke. Karena sifatnya sebagai penunjuk aja. Nih, di bawah juga tuh penanggung jawab atau pemilik usaha isi dengan nama usaha. Pembinaan sumber daya manusia isi nama usaha. Nah, itu tuh diganti dengan misalkan teras Pringgondani. Nah, Bapak Ibu ini usahanya apa gitu namanya atau mereknya tuh. Pokoknya di scroll-scroll itu udah di merah-merah ya. Silahkan isi dengan nama usaha Bapak Ibu semua disesuaikan. Oke. Baik, kita scroll lagi ke bawah tuh masih ada ya diisi dengan nama usaha. Scroll lagi ke bawah. Terus tuh pemantauan dan evaluasi juga diisi. Kemudian di bawahnya ada tuh tempat, tanggal, bulan, tahun ya. Itu diisi juga ya. Pasti Bapak Ibu tahu dong ya kan. Tempatnya di mana, tanggal berapa pengisiannya gitu. Oke, kita scroll lagi ke bawah sampai dengan di sini lampiran 2. Ini adalah surat keputusan penetapan
penanggung jawab atau penyelia halal. Nomor ini diisi bebas, suka-suka Bapak Ibu semua, bebas ya. Cuman misalkan ini kan SK penetapan penyelia halal. Jadi misalkan SK 01 garis miring PH atau penyelia halal kan ya, PH itu singkatan ya, PH strip teras Pringgondani misal gitu kan ya, terus garis miring bulan tahun. Nah kalau sudah ada garis miring bulan tahun titik-titiknya dihapus. Nah ini kemudian diisi dengan nama diri sendiri ya gitu ya, misalkan nama saya Hendy Purnamawati, agama Islam, niknya berapa, terus tanggal dan bulan tahun berapa saat mengisinya gitu kan, terus nama saya ditulis di situ misalkan kayak gitu. Oke, scroll lagi ke bawah. Kita akan mengisi ke sebentar, di scroll dulu. Oke. Nih, ini sambil dibaca-baca ya. Nah, ini evaluasi pelatihan ini tidak perlu diisi ya, karena ini hanya contoh soal gitu. Jadi nanti Bapak Ibu kalau punya karyawan mau ngadain evaluasi pelatihan itu contoh soalnya. Nah, kita sampai di lampiran 4 nih, di mana semua pelaku usaha pada bingung bagaimana cara mengisinya. Jadi intinya di kolom nama dan merek itu diisi dengan semua daftar bahan baku yang digunakan untuk memproduksi produk yang mau diajukan untuk sertifikasi halal gitu ya. Jadi misalkan ya, kayak misalkan saya Teras Pringgondani, saya mau mengajukan kelor celup, saya mau mengajukan minuman botanikal saya ya kan, asam Jawa gitu kan ya. Terus misalkan saya mau mengajukan jahe bubuk saya. Jadi di nama dan merek itu adalah semua bahan baku yang digunakan untuk memproduksi kelor celupnya, memproduksi asam Jawanya dan lain sebagainya, itu masuk ke dalam satu kelompok minuman gitu ya, minuman botanikal padat dan cair gitu. Nah kalau misalkan Bapak Ibu satu kelompok produk itu adalah bakery, yaitu semua bahan yang digunakan untuk memproduksi bakerynya seperti itu. Lalu nanti produsennya siapa itu cek di kemasan ya. Dan bagaimana cara mencari nomor sertifikat halal dan masa berlaku sertifikat halalnya, itu Bapak Ibu silahkan cari di link BPJPH itu, atau boleh dengan cara ketik info halal gitu, info halal BPJPH gitu, nanti dia akan muncul, atau nanti saya taruh di deskripsi ya cara bagaimana mencari nomor sertifikat halal yang terbaru ya, yang link BPJPH. Oke. Dalam daftar bahan yang digunakan ini, dalam daftar bahan halal ini ya, Bapak Ibu silahkan masukkan juga bahan cleaning agent. Cleaning agent itu apa? Seperti sunlight yang untuk mencuci peralatan produksi, dan hand wash sama yang buat membersihkan ruang produksi. Tabel lampiran 4 yang bawah ini, daftar bahan yang digunakan pada setiap produk, itu intinya adalah resep produk Bapak Ibu semua ya. Jadi untuk lebih mudahnya Bapak Ibu silahkan isi di kolom keterangan itu dengan nama produk Bapak Ibu semua. Misalkan saya Teras Pringgondani itu saya isi misalkan nomor 1 kelor celup, nomor 2 jahe merah bubuk, nomor 3 misalkan minuman cairnya bajigur, misal seperti itu ya. Nah di nama bahan itu adalah semua nama bahan yang digunakan untuk memproduksi Bapak Ibu semua, seperti yang tabel di atasnya. Gampangnya Bapak boleh copy paste tabel yang di atasnya itu di kolom nama produk ya, copy paste ke bawahnya ya, lalu di checklist tuh kolom-kolom nomor itu. Misalkan tadi kan nomor 1 kan kelor celup, jadi di nama bahan itu kan ada kelor bubuk, ada tea bagnya ya kan, terus ada jahe merah bubuk misalkan gitu ya, terus ada gula Jawa, terus ada
misalkan garam, misalkan seperti itu ya. Nah, di kolom nomor 1 itu kan kelor celup. Jadi yang di checklist adalah kelor bubuknya, tea bagnya, misalkan seperti itu. Terus misalkan nomor 2 kan tadi kan jahe merah bubuk. Nah, berarti yang di checklist hanya jahe merah bubuknya ya kan. Nah, yang kelor bubuk dan tea bagnya jangan di checklist karena kan nomor 2 itu kan menerangkan bahwa itu produk jahe merah bubuk gitu. Nah, terus di kolom nomor 3-nya itu di checklist dengan resep bahan baku bajigur misalkan seperti itu ya. Jadi kurang lebih tahu ya intinya ya. Jadi intinya itu tabel lampiran 4 yang bawah itu adalah resep Bapak Ibu semua. Nah, lampiran 5 ini merupakan catatan pembelian bahan. Ingat ya, di kolom nama bahan dan merek bahan. Jadi, Bapak Ibu itu harus isi dengan nama bahan dan merek. Misalkan, gula pasir gulaku, ya kan? Misalkan gula Jawa mereknya apa, gitu kan? Terus misalkan karena saya kan juga ada puding kelor tuh ya kan di produk bakery saya, kelompok bakery. Nah, itu misalkan ditulis kelor bubuk mereknya Teras Pringgondani, misalkan seperti itu. Nah, jumlah itu adalah jumlah yang digunakan. Kenapa jumlah yang digunakan? Itu karena BPJPH pengen melihat Bapak Ibu itu konsisten enggak dalam penggunaan bahannya, demikian ya. Nah, waktu pembelian itu diisi dengan tanggal pembelian dan kolom penanggung jawab itu diisi dengan tanda tangan ya. Gitu. Pokoknya sesuai dengan instruksi merah-merah itu ya. Terus nanti diisi tempat, tanggal, bulan, tahun, terus nama pemiliknya siapa, terus nama penyelia halalnya siapa. Kalau menunjuk diri sendiri ya berarti namanya sama gitu ya. Oke, kita lanjut ke lampiran 6, form pemeriksaan bahan. Jadi, form pemeriksaan bahan ini bisa digunakan untuk pemeriksaan pada saat bahan baku itu datang ya. Nah, kenapa sih harus diperiksa? Iya dong, kan harus diperiksa logo halalnya ada apa enggak, terus tanggal belinya berapa, terus nama bahannya apa, mereknya apa, lalu nama dan lokasi produsennya itu sesuai apa enggak. Karena kalau tidak sesuai nama produsennya, misalkan nih ya, contohnya aja ya, misalkan sama-sama mereknya gula pasir gulaku ya kan. Tapi ketika nama produsennya berbeda, itu nomor halalnya juga berbeda. Nah, ketika si penyelia halal menemukan ada nama bahan baku yang tidak sesuai dengan daftar lampiran 4 tadi, daftar bahan halal ya, misalkan, loh ini kok gulaku yang produsennya yang Sweet Indo Lampung, padahal di daftar bahan halal itu gulaku yang produsennya adalah gula putih Mataram, misal seperti itu ya. Jadi berarti itu ada ketidaksesuaian. Jadi biar sesuai itu harus beli bahan baku yang sesuai dengan daftar bahan halal. Itu sebabnya daftar bahan halal itu usahakan backupan ditulis di daftar bahan halal, terus nama produsennya juga kalau misalkan ada yang double ya lebih baik cantumkan aja dua-duanya nama produsen yang berbeda itu di daftar bahan halal gitu ya Bapak Ibu semua. Jadi form pemeriksaan bahan ini bisa digunakan pemeriksaan pada saat barang datang atau pemeriksaan pada saat stok bahan baku yang ada di gudang gitu ya. Jadi kalau misalkan penyelia halalnya pas lagi datangnya itu telat misalkan gitu ya. Terus sudah ada stok bahan baku yang ada di gudang gitu kan. Nah, itu penyelia halal harus memeriksa nih tanggal datangnya kapan, tanggal belinya kapan, terus nama dan mereknya apa gitu ya. Terus produsennya sesuai nggak nih sama daftar bahan halal yang lampiran 4 yang atas itu loh gitu kan. Kalau ada ketidaksesuaian produsen itu artinya ada temuan misalkan gitu. Tapi karena Bapak Ibu baru mau mengajukan, usahakan sesuai semua ya.
Sekarang ini adalah lampiran 7, form daftar pemeriksa audit internal. Jadi, Bapak Ibu ini kan selaku owner sekaligus penyelia halal. Untuk itu, form audit internal ini yang ngisi ya Bapak Ibu sendiri gitu ya. Jadi, form audit internal itu silahkan di checklist dengan ya atau tidak, sesuaikan dengan usaha Bapak Ibu semua. Jadi misalkan kayak saya nih usahanya minuman dan bahan minuman botanikal ya kan, padat dan cair. Nah, itu kalau memang saya usahanya itu tidak menggunakan unggas dan hewan sembelihan, di bagian tulisan unggas dan hewan sembelihan itu jangan di checklist iya, karena kan tidak menggunakan. Jadi di checklist tidak gitu. Nanti keterangannya apa? Keterangannya misalkan tidak menggunakan bahan baku dari unggas dan sembelihan, begitu ya. Pokoknya itu checklistnya itu disesuaikan dengan usaha Bapak Ibu semua. Nah, terus ini tanggal, bulan, tahun itu diisi juga ya. Oke, udah selesai. Sedikit banget kan manual SJPH-nya untuk program self declare ini. Nah, ngiklan dulu. Ini adalah produk saya, kelor celup. Terus ini adalah foto-foto pendampingan saya di program Self Declare Sehati 2022 ini. Ini foto saya verbal ke lokasi dampingan saya. Ini foto-foto saya pendampingan pada open house ya. Saya memang karena ada anak kecil jadi mereka yang datang ke rumah untuk pelatihan pengisian manual SJPH-nya gitu. Nah, nanti kalau verbalnya saya datangin ke rumah, kalau yang bisa datang gitu. Pokoknya gitulah. Nih, pendampingannya seru kan? Rumahnya alhamdulillah dimanfaatkan untuk hal-hal yang baik. Oke, ayo siapa yang mau pendampingan sama saya ya? Saya pendamping PPH dari World Halal Center Nahdlatul Ulama. Nanti jangan lupa pilih pendampingnya dengan nama Heni Purnamawati. Oke, see you, bye-bye. Jangan lupa like, subscribe channel Teras Pringgondani. Oke, see you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya sudah subscribe. Wait, ada yang ketinggalan. Jangan lupa follow juga IG Teras Pringgondani ya. See you.